Salah satu wilayah sungai strategis nasional yang sentral dalam pengelolaan sumber daya air adalah wilayah Sungai Jeratun Seluna. Wilayah Sungai Jeratun Seluna terletak pada wilayah administrasi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Boyolali, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Satuan Wilayah Sungai Jeratun Seluna terdiri dari 4 sistem sungai, yaitu Sistem Sungai Semarang Barat, Dolok Penggaron, Jeragung Tuntang, dan Serang Lusi Juwana, yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Potensi sumber daya air di wilayah Sungai Jeratun Seluna terbilang besar, yaitu 13,22 miliar meter kubik per tahun dengan nilai pemanfaatan sebesar 59,3%. Sehingga pengelolaan sumber daya air yang tepat menjadi hal yang penting untuk mencapai ketahanan air dalam menunjang kebutuhan rumah tangga industri, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Wilayah Sungai Jeratun Seluna berada dalam kewenangan Kementerian PUPR dan dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Sebagai wilayah sungai yang sentral, tentunya terdapat banyak aset yang dimiliki oleh wilayah Sungai Jeratun Seluna. Di antaranya adalah Danau Rawapening, Waduk Randu Gunting, aliran Sungai Babon yang dimanfaatkan untuk sumber air PDAM, dan masih banyak aset lainnya dengan jumlah total aset 17 waduk, 1 danau, 74 bendung, 87 embung, dan 16 cek dam. Permasalahan dan kerusakan aset sumber daya air muncul pada beberapa daerah di wilayah Sungai Jeratun Seluna dengan karakteristik alam, topografi, dan budaya sosial masyarakat yang beragam. Kerusakan sungai, pantai, waduk, bendung, dan instrumen yang ada di wilayah Sungai Jeratun Seluna merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Hal tersebut merupakan bagian yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan untuk pengelolaan ke depannya. Danau Rawapening merupakan reservoir alami dan Danau Jawa Tengah yang merupakan bagian dari wilayah Sungai Jeratun Seluna. Secara alami, Rawapening merupakan danau yang terbentuk karena aktivitas tektonovulkanik. Danau Rawapening banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan seperti pembangkit listrik tenaga air, irigasi, pengendalian banjir, sumber air baku air minum, perikanan, dan pariwisata. Eutrofikasi dan sedimentasi menjadi masalah utama di Danau Rawapening. Dampak eutrofikasi yang sangat nyata terlihat adalah blooming enceng gondok yang semakin tahun menutup permukaan air danau. Lalu terdapat Sungai Babon yang mengalami sedimentasi dan pantai Tambak Lorok yang terkena rob. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang memiliki pantai kritis. Salah satunya terdapat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana bangunan pengaman pantai berupa tanggul dan breakwater yang berfungsi untuk melindungi fasilitas publik dan area permukiman mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan yang terjadi pada daerah aliran sungai dapat menyebabkan penurunan kualitas dan fungsi aset serta menghambat pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan merehabilitasi agar dapat berfungsi dengan optimal.
Danau Rawapening tahun 2022 ini sudah dilakukan pembersihan enceng gondok yang awalnya menutup hampir sebagian besar wilayah permukaan danau. Kemudian di Demak, sepanjang muara Sungai Sayung telah diperbaiki salurannya untuk mencegah banjir. Dan terdapat instrumen salah satunya pos hidrologi yang berlokasi di aliran Sungai Banjir Kanal Barat yang masih dirawat secara berkala. Dilakukan pengambilan sedimen sungai untuk mengetahui ukuran partikel untuk identifikasi erosi, serta pengambilan sampel air sungai untuk mengetahui kualitas air melalui pengujian fisik, kimia, dan biologi. Uji fisik kualitas air dilakukan dengan parameter TDS, pH, suhu, electroconductivity, dan DO. Selain pengujian fisik, sampel air juga dilakukan pengujian kimia dan biologi yang dilakukan di Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan Fakultas Geografi UGM.